Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya sahabat netizen. Malam ini saya Ahmed dan ditemani oleh Mbak Priska Indigo. Ya. Di sini kita akan sedikit menanggapi tentang masalah yang viral ya, yaitu Mas Atta Halilintar yang katanya dia membuat konten tapi dia menyinggung dari sosok almarhumah Mbak Vanessa Angel yang orangnya sudah tiada. Dia membahas katanya di situ Mbak Vanessa Angel hamil duluan. Nah, jadi untuk kita minta tanggapan dulu pada Mbak Priska Indigo. Gini ya, sebelumnya saya minta maaf untuk para netizen di luar sana. Mungkin ya Mas Ahmed, saya baru dengar nih beritanya Mas Ahmed gitu kan. Gini, kalau memang benar dia menyindir almarhum Vanessa Angel gitu kan, itu sungguh keterlaluan sih gitu loh. Keterlaluan ya Mbak. Iyalah, kan yang disinggung dia juga sudah meninggal. Sudah almarhum. Iya benar, sudah almarhum. Terkecuali yang disinggung dia masih hidup, mungkin masih bisa membalas, benar nggak Mas Ahmed? Ya. Itu kan kurang ajar namanya gitu loh. Jadi apa gunanya belajar agama dia itu? Adab ya Mbak ya. Apa gunanya yang dipanggil haji itu? Kalau dia pun seperti itu, benar nggak Mas? Betul, ya. Mbak Priska ini udah habis juga kesabaran nih teman-teman. Iya, tadi saya sempat baca beritanya sekilas kan teman-teman. Memang dia bermaksud tidak menyindir ya Mas, tapi dia intinya gitu ya tadi. saya ambil intinya dia menuju arah ke situ gitu loh. Dia gini, dia bukan menyindir, dia memang langsung menyentil Mbak Vanessa Angel. Nggak tahu alasan dia itu di situ di pemberitaan konten. Nah, konten kok seperti itu. Lanjut. Nah, termasuk konten. Kalau dibilang konten, kita pun tiap hari bisa konten Mas Ahmed. Bisa dipikirkan gitu ya. Iya benar, kita harus pikirkan konsekuensi di kedepannya gitu loh. Kalau ini konten menyakitkan seseorang gitu. Rame gitu ya Mbak. Iya benar. Satu pun nggak ada yang gitu. Emang udah kesepakatan apa satu tim cemana gitu. Bisa jadi Mas, karena udah nggak betul ini memang udah. Masalahnya gini, begitu awal-awal dia nggak mau langsung minta maaf Mbak. Begitu seperti udah rame. Benar, seperti gini udah rame. Cari itu ya namanya. Bener, dia kayak memang udah 11-12 sama apa Mas Ahmed? Dia iblis Mas Ahmed? Bukan, dia semua dianggapnya lelucon dalam konten. Lelucon itu bukan seperti itu untuk Mas Atta Halilintar. Kamu itu bukan, kalau yang konten untuk lelucon, bahas yang lain dibuat untuk bahan lelucon itu. Jangan menyentil orang, apalagi ini orang yang kamu sentil itu sudah tidak ada, sudah tenang di alam sana. Bener. Jadi kalau kamu bilang itu untuk hanya candaan lelucon, itu tidak wajar. Karena kalau Anda konten untuk candaan, cari bahan yang lain, jangan menyinggung atau membawa nama orang yang sudah tidak ada. Dan juga cari jangan kena candaannya itu candaan kena faktor ada kayak dendam. Jadi kamu menyindir melalui konten, jangan seperti itu. Dan dan juga kamu jangan sementang kamu itu banyak uang, yang kata orang uang kamu tidak berseri. Ingat, kita harus sadar, Anda itu kaya dari mana? Karena Anda itu konten kreator yang sudah lama. Itu semua berkat dari mana? Dari netizen dan doa-doa netizen. Tanpa netizen melihat konten-konten Anda belum tentu bisa sekaya ini. Dan ingat, saya bukan menyalahkan Anda, Mas Atta. Kesombongan itu hanya milik iblis. Jadi jangan Anda itu menyerupai seperti iblis. Semakin kaya Anda sombong, jangan. Karena kesombongan itu yang mempunyai hanya iblis. Iblis itu dia sombong. Iblis itu dia sombong. Bahasa dia paling jago di seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah kalau Mbak Kris tadi kan udah baca sedikit banyak ya Mbak. Iya benar Mas. Dari intinya itu. Nah apa yang kesimpulan yang dapat Mbak Kris dari peristiwa ini, mungkin untuk Mas Atta pelajaran kedepannya apa yang mau Mbak Kris ucapkan gitu? Gini lah.
kalau dibilangnya konten gitu ya Mas, kita sebagai konten kreator gitu kan, kita sama sebenarnya. Cuman kita harus memikirkan ke depannya lagi. Ini bakalan terjadi seperti apa kalau kita naikkan seperti ini kan gitu kan Mas. Seharusnya dia yang sudah begitu lama menjadi konten kreator tidak harusnya menyentil seperti ini. Memang benar ada tuh di sepintas di video dia, kalau tidak menyentil tidak rame katanya gitu Mas. Iya tapi kalau dari kata-kata itu apa yang cocoknya Mbak Pris? Ya nggak bagus, memang benar kalau tidak menyentil tidak rame itu benar, tapi egois, tapi menyentilnya juga bukan menyentil yang seperti ini ya Mas Amit ya. Iya, betul. Yang apalagi yang disentil itu orangnya sudah tenang, iya, sudah di benar, alam gitu. udah di alam beda bukan. Pantang ya Mas Amit ya. Kamu apa Mas Hatta, kamu tidak kasihan dengan dia meninggalkan anak dia yang masih kecil sudah menjadi anak yatim piatu. Harus pikiran itu. Itu cukup saja dia itu segala masih kecil. Kalau sudah besar, sudah ngerti, dia dengar kabar Anda menyentil almarhumah ibundanya yang Anda bilang hamil duluan, mungkin dia bisa sedih sekali dan bahkan dia bisa mencari Anda. Apalagi anak almarhumah itu seorang laki-laki. Bukan masalah mencari marah atau nanti kalau anaknya depresi atau apa gimana Mas Amit? Ya itu kalau dia model itu, kalau sempat dia model segala mudah emosi, itu Mas Atta ini pasti dicari dia. Nanti kalau udah dia dewasa dengar kayak gitu betul. Kan kasihan ya Mas Amit. Betul. Benar Mas, kasihan. Pasti mentalnya itu pasti bakalan terganggu gitu loh Mas. Yang tadi saya bilang di video sebelumnya, Mas Atta, semua kembali ke diri kita. Apabila Anda di keluarga Anda ada digitukan orang, gimana perasaan Anda? Pasti Anda marah besar kan? Pasti Anda langsung menuntut, membawa pengacara. Pasti itu, yakin saya. Jadi Anda itu jangan menyentil orang, membuat konten seperti itu. Intinya gini loh. Intinya kalau tidak mau disentil, jangan duluan menyentil orang. Iya. Nah, itu sih intinya gitu loh. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Saya sudah perhatikan beberapa konten-konten Mas Atta ya sebelumnya. Itu memang kebanyakan menyentil sih sebenarnya. Cuman kan yang spesifik kali ini konten yang baru kita bahas tadi nih tentang Vanessa Angel tadi ya Mas gitu, tentang almarhum. Benar Mas. Makanya kita sesama konten kreator, saya dan Mas Amit sesama konten kreator kita memikirkan konten kedepannya itu harus memang betul-betul matang, nggak seperti ini gitu loh, yang asal menyentil udah naik sudah gitu kan. Apa orang yang kena dampaknya Mbak? Benar Mas. Iya. Bukan hanya orang sebiji dua biji, ya, 10, dan 20 orang. Dan apalagi yang namanya konten kreator itu, itu pasti punya ide dan gagasan-gagasan lain. Kenapa mesti idenya itu ke arah Mbak Vanessa Angel yang sudah tiada, yang sudah tenang di sana? Kita kecewa ya Mas. Kecewa. Namanya dia pakai tim tapi pasti ada dari persetujuan dari dia. Dan Anda juga Mas Hatta hargai yang dekat dengan Anda ini, yang sosok ulama atau guru besar Gus Miftah. Anda sudah membuat malu beliau. Kenapa? Karena Anda itu dekat dengan dia waktu umroh bersama. Benar Mas, benar. Seharusnya lebih menghargai dan sekali lagi mungkin iya benar, kedepannya memikirkan. Benar Mas. Juga dia pakai tim rame gitu. Kan nggak mungkin sependapat doang, pasti rame banyak pendapat. Iya, kita kan pasti ya nggak usah dia, kita yang beberapa tim aja, kita kalau mau membuat konten atau video ke depannya kita berpikir ini dampaknya seperti apa gitu loh ke depannya. Jangan Mbak Pris sekali. Iya, benar. Kalau terlalu sensitif atau benar Mas. Nah, di balik itu semua pelajaran yang dapat kita petik apa nih Mas Samet? Buat ke depannya Mas Samet. Intinya ke depannya berhati-hatilah dalam membuat konten candaan. Cari candaan yang lain. Jangan menyinggung orang, apalagi orang yang sudah tiada. Iya, pamali sih sebenarnya itu ya Mas. Bisa ini dampaknya ke dia sih Mas gitu loh. Kalau Mbak Kris pesannya gimana? Itu tadi Mas, intinya kalau ingin memang benar-benar mau membuat konten, sesamanya kita hidup kita dari konten gitu loh Mas. Bener nggak kan gitu? Kalau memang mau buat konten seperti itu, dipikirkanlah terlebih dahulu dampaknya ke depannya. Mungkin menurut beliau ini tidak menyindir gitu kan,
Tapi karena netizen, iya benar, netizen yang melihat semua ini, netizen mengira itu semua menyindir gitu. Jadi kata kunci itu gini loh, hati-hatilah gitu loh. Dipikirkan terlebih dahulu. Ucapanmu adalah harimaumu gitu. Oke, ini nyata nih guys. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Samet. Ya. Itulah tadi pesan dan kesan Ya. yang dikasih Mbak Pris dan Mas Samet tentang si Mas Atta ya. Iya Mas. Yang dengan konten Yang penting menyinggung sedikit. satu pesan saya untuk Mas Hatta, sekali lagi saya ingatkan, jangan tementang Anda itu melimpah harta, uang Anda tak berseri, jangan pernah Anda itu sombong, karena harta dan segala-galanya itu tidak ada artinya. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah SWT, yang kita bawa itu hanya sehelai kain kafan dan amal kebaikan. Oke. Itulah. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.